Pikirkan semua betul-betul. Rakyat pasti menang. Melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang. Rebut kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati. Mungkin mereka pikir kita ini adalah masyarakat yang kecil, ya kan? Mereka pikir kita ini adalah masyarakat yang kecil dan tidak ada apa-apanya, betul? Ya, tapi tahu kan Soekarno kan? Soekarno, bapak proklamasi kita, bapak pendiri bangsa ini mengatakan berikan saya 10 orang pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Maka hari ini juga saya katakan, jangankan 10, sama 3 orang saja, maka saya akan mengguncang sampai. Betul? Beneran, jika kau adalah pemimpin yang berani, silakan nanti kau datang, silakan kau temui kami. Kalau kau jantan atau busuk saja kau nanti. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Masih semangat? Masih semangat? Ya. Sebelum kita selesai kasih kita ini, kita nanti akan masih menunggu rekan-rekan kita yang sedang dalam perjalanan. Ya, kenali kawanmu, kenali temanmu. Dan saya katakan di sini, saya orang yang bertanggung jawab. Kalau ada lawanmu yang masuk di barisan kita, silakan pukuli. Silakan pukuli. Saya bertanggung jawab. Hidup rakyat. Empat dewa yang telah mengkhianati perjuangan rakyat. Betul. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Oke, kita sembari menunggu teman-teman yang akan datang, silakan ambil berbaris belakang dengan tertib. Seperti saya ingatkan tadi, kenali kawanmu. Jika ada orang yang maju pukuli aja. Hati-hati provokasi. Bilang Horas Kapten, jawaban kalian Bonara Surfung. Karena Horas Kapten itu produk dia. Bosur artinya Bonaran Surfung. Betul? Saya katakan ini tanggal 10 September ini. Kalau saya katakan Horas Kapten, anak pintar. Kalau saya katakan rakyat mendudukan, rakyat menjatuhkan. Jawaban kalian rakyat menjatuhkan. Saya coba, murid yang pintar pasti cepat nangkep. Rakyat mendudukan. Jangan menurunkan satu, yang lain menjatuhkan. Memang sama-sama ke bawah, tetapi tidak kompak. Saya mau lebih bagus kompak, meskipun memang itu tujuannya sama, tapi karena tidak kompak, maka tidak beres. Yang benar ialah Bonaran jatuhkan. Saya katakan rakyat mendudukan, rakyat menjatuhkan. Itu jawaban kalian. Benar? Rakyat mendudukan. Horas Kapten. Anda pintar.
Kalau saya tutup dengan rakyat menang. Oke? Jadi ada empat itu. Empat. Satu, rakyat mendudukan. Jawaban kalian. Kedua, rakyat menjatuhkan. Horas Tapteng. Jawaban kalian, Bonaren Sempo. Udah? Lalu saya katakan, apa tadi saya katakan? Rakyat menang. Oke, sekali lagi. Rakyat mendudukan. Horas Tapteng. Rakyat. Jadi rekan-rekan juang, di sini sekarang berdiri seorang ketua umum tim pemenangan Bosur atau Bonaren Sempo. Saya dulu berdiri di situ sebagai ketua umum tim pemenangan. Sekarang saya berdiri di sini sebagai orang di antara kalian yang hendak menurunkan si Bonaren. Dia harus jatuh dari jabatan. Setuju? Berbagai alasan rakyat punya untuk menolak kehadiran Bonaren. Berbagai alasan pula dia katakan bahwa terlalu dini untuk mengatakan saya gagal. Gagal atau tidak Bonaren, bahwa orang ini tidak punya moralitas yang baik, tidak sesuai dengan harapan kita menjadi pemimpin di Tapteng ini. Setuju? Bahwa selama ini ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Pertama, memang calon-calon waktu itu tidak banyak pilihan. Daripada melanjutkan yang lama, kita mencoba yang baru, karena dia berjanji di hadapan kami akan kita buat baik. Kita dukung itu. Rakyat mengatakan, mari kita bersatu untuk menaikkannya. Lalu dia ingkar. Nanti kita akan beberkan banyak hal lagi. Ketika kita berjuang untuk sekedar mengumpulkan massa, lebih banyak orang yang datang ke tempat saya untuk mengadukan nasibnya daripada yang hadir di sini sekarang. Yang datang berbagai kelompok. Pastor, dunia nama kami, disuruh hamuhu pilih kami. Calon bupati na didemunay, alenga sada kami wain ditukah, sada kami saunari di Manduamas. Mereka disiksa. Kenapa mereka tidak hadir sekarang di sini? Bukan karena mereka tidak mau. Mereka takut. 1 minggu, bahkan 1 bulan mulai yang lalu, orang-orangnya Bonaren terus bergerilya untuk menghambat kesadaran politik masyarakat, kesadaran akan kritisisme masyarakat di Tapteng ini. Sambil tentu menambah dosa-dosa, antara lain dengan rekor muri yang ada itu. Apakah Anda puas dengan rekor muri? Siapa puas dengan rekor muri? Siapa menolak rekor muri? Siapa menolak? Inilah pencitraan tapi busuk, sama dengan ikan busuknya yang dikasih. Mereka membagikan uang kepada orang yang merasa miskin, karena bagi mereka memang 1 rupiah itu sangat berharga. Lalu dengan janji jangan pernah ikut dengan pastor untuk demo. Mereka juga mengancam, siapa yang datang ke situ akan ditembak, akan juga dipukuli oleh polisi. Maaf, bagi oknum-oknum tertentu dari kepolisian juga melakukan intimidasi kepada rakyat, menanyai di mana bapak keluarga, dan senjata laras panjang
disanjang. Secara psikologis Anda telah membunuh pikiran dan psikologi anak. Kehadiran itu telah mengganggu dan menakut-nakuti mereka. Anak demi keselamatannya, demi keselamatan bapaknya terpaksa berbohong kepada bapak. Bapak nggak tahu di mana. Lalu kemudian disuruh bersembunyi. Karena apa? Bapak datang menanyakan di mana bapak dengan pakai senjata di punggung. Anda bagian dari provokasi ini. Anda bagian dari pembunuhan psikologis ini. Barangkali bapak mencurigai kami ini akan anarkis. Meskipun kami sedikit sekarang, kami tidak menyesal. Kami membesar hati karena kami sampai di tempat ini. Karena sebelumnya orang-orang yang digalang oleh Bonaran Situmeang mengatakan siap di barisan paling depan menghadang orang Nyaran Kudus. Mana mereka? Saya mau hadap. Mana orang Bonaran yang mengatakan siap? Mana? Saya hadapi sekarang di sini. Saya pangkas rambut saya ini kalau berani datang ke sini. Jangan hanya karena mau proyek. Saya telah dibusukkan oleh proyek. Dikatakan karena saya tidak diberi proyek. Maaf bapak-bapak, maaf ibu-ibu, maaf bapak polisi. Sebelum saya membantu masyarakat dari penjoliman, perampasan dan penyerobotan tanah, saya tukang proyek. Puluhan miliar proyek saya kutinggalkan di Nias dan Aceh. Saya itu Executive Director of Caritas Diocese of Sibolga. 13 negara kerjasama. Tanya di Swiss, saya punya orang. Jangan dicoba pada saya proyek-proyek korupsi yang datang dari pemimpin. Jangan ditawarkan kepada saya itu. Saya minta dulu supaya jalan Lima diperbaiki secepat. Karena apa? 5 tahun daerah ini ditindas oleh situasi. Mulai dari tahun 69-71 di situ kami membangun jalan. Mana orang desa Maduma? Siapa yang membangun jalan mulai dari tahun 72? Bersaksi ke sini kalau bukan kami. Ini yang hendak dilanjutkan. Saya bilang kepada Bonaran, kalau 400 juta pun ada uang untuk 4 kilometer itu, saya bantu menyelesaikan uang kami. Lalu saya sekarang dituduh karena paspor tidak diberikan proyek, lalu memberontak. Kecil lah proyek itu. Politik kacangan, Pastor. Inilah politik kacangan. Politisi, orang-orang yang aji bumpuk. Janjinya kepada kita 1 tahun tidak ada perubahan. Saya pulang ke Jakarta. Kita pulang ke Bonaran. Karena betul. Karena apa? Katanya lebih gampang mencari duit di Jakarta. Saya katakan kepada Anda, itu bohong. Itu bohong. Dikatakan lagi dengan surat edaran bahwa saya kecewa karena saya tidak diizinkan menjadi atau tidak diberikan menjadi ketua KPU. Sorry deh. Kutinggalkan direktur Caritas, kutinggalkan gaji saya 7.500.000 per bulan. Kutinggalkan itu 3 kali sebulan, 3 kali, 1 kali dalam 3 bulan saya ke luar negeri rapat. Sorry deh, ketua KPU. Tapi dulu PDI Perjuangan dengan Golkar mengatakan, saya sebutkan saja, si Puspa, si Jamarlin, si Bakti mengatakan kepada saya, bagus kerjasama ini nanti terus Pastor, supaya PDIP juga mendapat suara yang banyak. Silakan. Orang-orang ini sekarang menjadi orang yang bermasalah. Orang-orang ini sekarang menjadi orang yang sangat penjilat. Maka saya katakan, betul tak? Maka saya katakan, untuk melibatkan diri dalam pemerintahan Bonaran Situmeang bagi saya haram. Betul? Saya tidak cari duit. Duit saya saja tidak kembali atau tidak dibayar ketika mendukung
ya saya banyak rugi. Selama kampanye Bonaran tidak memberi uang kepada saya berjalan dengan uang saya. Banyak orang tahu. Betul? Jangan macam-macam dia. Kalau dikatakan sekarang saya pasti menang sekalipun dulunya tidak ada pastor. Yang jelas saya ketua umum dan dia minta itu. Dia minta itu. Belum pernah saya mengatakan, "Kau mau ketua umum?" Tidak. Kalau Robert mengatakan seharusnya aku kiannya, tapi pastor karena saya adalah penasehat hukum Bonaran, maka pastor yang dipilih. Amin. Saya bilang kepada Bonaran, suruhlah Robert itu. Saya di tengah masyarakat main. Saya yang bilang Robert bukan orang lain. Dari 27 yang rapat itu, 26 mengatakan pastor Antinus menjadi ketua umum. Satu orang mengatakan bagaimana nanti kalau beliau apa tidak terdaftar untuk gereja. Ini yang benar. Rapat WI tanggal 16 Desember 2010. Jangan coba-coba bohong pada saya. Semua catatan saya lengkap. Saudara-saudara, ini sebagai pembuka. Kita akan banyak bahan pembicaraan untuk kita katakan. Sepanduk-sepanduk kita telah dibagikan. Ada yang menyoroti bagaimana Bupati Bonaran mengangkat PNS dengan berorientasi pada besarnya jumlah yang diberikan. Kita juga menyoroti bagaimana Raja Bonaran mengangkat tenaga honorer dan memanipulasi data itu supaya bisa menjadi CPNS. Ini semua membuktikan bahwa memang Bonaran Situmeang rendah moralitasnya. Kita akan mainkan aksi ini. Sekarang kalian lihat kita lebih banyak polisi daripada rakyat. Tahu? Di Simargara, Onan sekarang. Orang miskin kalau tidak per 3 tidak dapat makanan untuk 1 minggu. Sudah besok Onan disorban. Kalau bukan kedai, repot mereka. Sebagian lagi sedang menuju ke sini. Tapi ingat, dokter dari garis hitam, pembela dari orang-orang koruptor yang memang dia katakan pengacara hitam. Kita angkat nama itu. Kita katakan bahwa dia seorang pengacara, maka tugasnya seperti ini. Kita bungkus, ternyata terlalu wow. Tidak ada karung yang bisa membungkus yang busuk ini. Belum ada 1 tahun sudah keluar. Bau busuk itu sudah keluar. Belum dilantik sudah dikumpulkan uang dari calon-calon kepala sekolah yang akan mendapat posisi. Betul? Betul? Jangan membohongi hati nurani. Bonaran itu orang yang paling membohongi hati nurani. Dipikirnya kalau orang lain bisa dibohongi, hati nuraninya itu tenang. Kalaupun tenang, berarti dia bukan lagi orang yang punya moral. Ketika Anda mencuri, di dalam hati nurani dikatakan, bukan kau punya itu. Langsung ada tuduhan di dalam. Tidak perlu bilang mana buktinya. Tanyalah hatimu. Siapa yang kau peras? Siapa yang kau pindahkan karena kau dendam? Siapakah dari istri DPRD itu yang kau buat kemandu amas karena tidak sejalan dengan kamu, dan kemudian setelah sejalan kau pindahkan lagi ke tempat asal? Itu apakah itu seorang pemimpin yang baik? No way. Disinilah masyarakat Tapteng harus sadar. Barangkali bisa orang mengatakan, pastor, apa yang tak malu? Kamu yang mendudukkan sekarang kamu menjatuhkan. Tidak, saya tidak malu. Konsistensi perjuangan saya ada pada track perbaikan masyarakat Tapteng, daerah Tapteng, dan pengembalian hak-hak orang yang tertindas. Ini jalur saya. Maka siapapun bupatinya, berapa lama pun umur jabatannya, tidak soal bagi saya. Asal dibuat masyarakat Tapteng ini betul-betul maju. Betul? Maka jangan bilang saya malu kalau Bonaran itu jatuh karena saya ketua umum tim pemenangan. Saya bangga karena saya konsisten. Konsisten itu artinya saya pada tujuan yang saya rencanakan, saya tidak menyimpang, tapi terus mengikuti itu sesuai peraturan yang ada dengan menerima